Bab 1193 3 lawan 1. Ayo pergi. Guru Yan naik ke langit, mengayunkan pedang siluman, membelah galaksi dan formasi batasan wilayah teknik ilusi Gunung Hitam. Kamu lagi. Terdengar seruan dingin dari kedalaman Gunung Hitam, kabut hitam yang mengepul bergolak, menggulung sejumlah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, seolah mereka datang dari neraka untuk melahap semua makhluk hidup di dunia. Tanpa batas, langit surga. Putra surga melawan dengan metode rahasia tertinggi. Tetapi melihat langit berbintang yang luas menekan langit Jiuxiao, semua bintang yang memiliki cahaya ilahi turun dari langit, semua iblis yang terkena cahaya ilahi dikepung. Guru Yan membuka tas Qiankun, menarik semua hantu dan iblis ke dalamnya. Kerja sama yang kompak. Harliye menyerang Gunung Hitam dengan pisau naga tiran tanpa lupa melirik langit ilusi. Ini bukan pertama kalinya Guru Yan dan Putra Surga memusnahkan iblis secara bersama. Kekompakan ini tidak bisa didapatkan tanpa kerja sama ratusan tahun. Cari mati. Suara kemarahan seperti guntur, sebuah wajah yang berubah bentuk muncul, besar dan mengerikan di tengah kabut hitam. Orang yang berkepribadian dua. Harliye meliriknya dengan heran, ada suara pria dan wanita di tengah perkataan siluman tua Gunung Hitam. Siluman tua, terimalah hukumannya. Guru Yan melambaikan tangannya, mengatur jimat Tao dan melakukan formasi pengepungan iblis. Pukul cambuk dewa bersamaku. Putra surga mengikuti dari dekat dan menjangkau Harliye dengan satu tangan, mengambil cambuk dewa Harliye, hingga membuat Harliye tertegun sejenak. Di depannya, Guru Yan telah bertarung dengan siluman tua Gunung Hitam, tetapi terjebak oleh siluman rambat. Guru Yan tengah berjuang menyerang, ia menembak jimat Tao ke langit, menandai jimat di atas tanaman merambat siluman, yang semuanya memiliki kekuatan untuk mengepung. Putra surga lewat seperti bintang, dia menghantam kuat siluman tua Gunung Hitam dengan cambuk dewanya. Mendengar raungan siluman tua Gunung Hitam, roh sejatinya telah terluka. Pantas untuk mati. Siluman tua Gunung Hitam meraung marah dan bergegas keluar seperti cahaya hitam, lalu berubah menjadi sosok hitam di langit, dengan kabut hitam menempel di sekujur tubuhnya, wajahnya garang, tekanan alam suci semu menutupi langit dan menghancurkan gunung-gunung di sekitarnya. Guru Yan dan Putra Surga masing-masing melakukan teknik rahasia untuk melawan siluman tua Gunung Hitam. Perang pecah. Seluruh gunung hitam hancur dan rata dengan tanah, kerikil dihancurkan menjadi abu terbang, siluman dan iblis yang masih berada di dalam pegunungan menjerit kuat, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri dari nasib buruk. Di sisi lain, Harliye juga tidak menganggur, dia melubangi tanah dengan satu pukulannya dan menyerang masuk. Tak lama kemudian, Harliye terbang keluar, tubuh sucinya retak, darah menyembur keluar, menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Tubuh suci yang sekuat zaman purba pun berubah menjadi kolam darah ketika menyentuh tanah. Ini barulah dinamakan tubuh yang asli. Harliye terhuyung-huyung berdiri dan menyemburkan seteguk darah. Tubuh aslinya ada di bawah. Guru Yan dan Putra Surga juga memecahkan petunjuk. Mereka memotong bayangan orang berbaju hitam yang sedang bertarung dengan mereka dan bergegas turun dari langit ilusi. Bumi bergemuruh dan tiba-tiba terbelah. Sebuah pohon kuno yang setinggi 8.000 kaki, menjulang muncul dari tanah, kabut berawan, energi siluman merajalela, tanaman merambat siluman yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing sekeras besi ilahi, memutar tebal di setiap akar, terbang melintasi langit seperti naga, menggema di seluruh dunia hampa. Di tempat kejadian, Guru Yan dan Putra Surga terikat berturut-turut. Bukakan untukku. Guru Yan dan Putra Surga saling meraung dingin dan melakukan teknik rahasia, tetapi mereka masih terikat. Melihat ini, Harliye naik ke langit,
mengayunkan pisau naga tiran, bersatu dengan tebasan 8 penjuru dan menebas ke arah tanaman merambat siluman yang mengikat mereka berdua. Namun ketika mendengar suara benturan logam, Harley Ye mengeluarkan pisau di puncaknya dan menebas ke baja hitam, tetapi tidak hanya gagal mematahkan tanaman merambat siluman, melainkan terkejut dan terbang keluar, serta muntah darah. Apakah ini alam suci semu? Harley Ye bangkit dengan tubuh terluka dan melarikan diri dengan teknik penyusutan ruang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena tanaman merambat siluman yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tanah dan melilitnya, sejumlah besar itu sampai membuat kulit kepalanya mati rasa. Tembak mata siluman. Ketika Harley Ye melarikan diri dengan tubuh terluka, terdengar suara halus wanita dari tanah. Itu adalah ekor 9 klan kaisar orang yang bereinkarnasi, yang telah lama terikat. Ini juga dapat melihat kekurangan siluman tua Gunung Hitam. Mendengar ini, Harley Ye kembali melarikan diri, mengayunkan pisau naga tiran, memotong tanaman merambat siluman yang datang melilitnya. Sampai dia tiba di langit ilusi dan memanggil petir surgawi api spiritual. Api ilahi guntur, sepanah memisahkan sedunia. Harley Ye berseru dingin, api spiritual berubah menjadi busur ilahi, petir surgawi berubah menjadi panah ilahi, mendominasi dan tak tertandingi, menembak ke pintu siluman tua. Suara melengking terdengar, siluman tua Gunung Hitam tertusuk, tubuhnya bergetar hebat, auranya tiba-tiba menurun drastis. Seperti yang dikatakan Guru Yan bahwa siluman tua itu dalam kondisi lemah pada malam ini, dan segala sesuatu sebelumnya adalah dukungan keras. Buka, buka. Guru Yan dan putra surga mematahkan tanaman merambat siluman satu demi satu. Patah, patah. Masih serempak, putra surga mengayunkan cambuk dewa, Guru Yan mengayunkan pedang iblis, lalu menghantam siluman tua Gunung Hitam tanpa menentukan siapa terlebih dahulu. Pohon-pohon kuno yang menjulang bergetar, semua tanaman merambat hancur. Dua binatang. Saat sedang berbicara, Harley Ye tiba-tiba melihat petir surgawi dan api spiritual terpisah, lalu terbang ke langit ilusi dan jatuh ke tangan kiri dan kanan putra surga. Harley Ye mengerutkan sudut mulutnya. Awalnya meminjam cambuk dewa, lalu meminjam petir surgawi dan api spiritual. Sepertinya kamu turun tanpa membawa apa-apa. Ketika Harley Ye sedang mengerutkan sudut mulutnya, putra surga terbelah menjadi dua putra surga, di mana yang satu memegang api spiritual dan lainnya memegang petir surgawi. Cahaya ilahi sangat menyilaukan, kedua putra surga itu benar-benar seperti dewa. Formasi petir surgawi. Taktik Logan Yan. Namun, setelah mendengar seruan ringan dari kedua putra surga, mereka melakukan teknik rahasia, satu dengan petir surgawi sebagai dasarnya, satu lagi dengan api spiritual sebagai aturan melarang. Dengan begitu, formasi petir surgawi untuk mengepung siluman, dan Logan Yan untuk membunuh iblis. Suara Guru Yan seperti lonceng, memegang pedang di satu tangan, bertarung dengan satu tangan tanpa berhenti mengucapkan mantranya. Dengan dia sebagai pusatnya, sejumlah tulisan Tao yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing disusun dan digabungkan menjadi gumpalan, mengelilinginya. Pembunuhan iblis. Mengikuti seruan ringan Guru Yan, semua keabadian datang dari langit, membawa kekuatan pemusnahan untuk menghancurkan siluman tua Gunung Hitam. Siluman tua Gunung Hitam meraung, mengorbankan energi vitalitas dengan darah, mengatur ulang tubuh, dan kemudian melawan Guru Yan dan Putra Surga. Guru Yan dan Putra Surga bertarung berdampingan. Perang berlanjut dan langit terbelah, dua alam maharaja melawan alam suci semu. Di sisi lain, Harley Ye telah menyerang masuk ke tanah. Guru Yan dan Putra Surga menekan siluman tua Gunung Hitam, pembatasan bawah tanah dibelah olehnya.
Di kejauhan, Harley melihat lubang pohon yang ditutupi oleh tanaman merambat, dengan cahaya peri bersinar di dalamnya. 3 tanaman merambat melilit seorang wanita berpakaian putih dan mengepungnya. Orang itu adalah rubah berekor 9, orang yang bereinkarnasi. Buka. Dengan pisau, Harley membelah lubang pohon dan memotong tanaman merambat siluman. Baru saat inilah, Harley melihat wajah asli rubah berekor 9 yang memang terlahir tiada taraf, seperti peri langit Jiuk Xiao. Terima kasih banyak teman seiman. Rubah berekor 9 tiba-tiba berdiri, menyerang keluar dari tanah ke langit. Cahaya abadi di tubuhnya adalah cahaya dingin, penuh dengan aura membunuh yang mengerikan. Oleh karena aura membunuhnya yang kuat, dunia ini dibekukan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah reinkarnasimu, mengejutkanku. Harley menatap ke langit, melihat wajah rubah berekor 9 yang tak tertandingi, lalu tersenyum. Bersambung. Bab 1194 Paman. Karena partisipasi rubah berekor 9 dalam pertempuran, siluman tua Gunung Hitam benar-benar dilenyapkan. Ekor 9 klan Kaisar, yang memiliki garis keturunan yang mendominasi, sudah menjadi alam maharaja meski baru berusia 100 tahun, ini dapat disebut sebagai metode rahasia. Harley juga menyerang, pisau naga tirannya menutupi api spiritual. Api dan langit saling bertentangan, api adalah yang paling cocok untuk kayu. Fakta juga membuktikan bahwa tempat seperti itu memang bisa diandalkan. Setiap kali Harley mengayunkan pisaunya, dia bisa membuat tubuh siluman tua penuh dengan noda darah. Siluman tua Gunung Hitam dipenggal, sumber pohon tua disegel, seluruh dunianya hancur. Guru yang terengah-engah, ia duduk di tanah dan meneguk anggur. Harley mencengkeram lengannya yang berdarah dan menjalankan pelatihan tubuh barbar. Sebelumnya, dia harus segera bersembunyi dan hampir terkubur bersama dengan siluman tua itu. Sebaliknya, rubah berekor 9 memandang Jai Senning dengan terkejut, matanya yang indah sedikit menyipit, seolah mengetahui sesuatu. Seorang manusia awam, ternyata memiliki kekuatan tempur seperti itu. Orang ini pasti memiliki metode rahasia, satu bagian dari pahala. Putra surga tersenyum dan melepaskan diri dari Jai Senning, seperti pelangi ilahi yang langsung menembus langit. Ketika putra surga pergi, Jai Senning pun terjatuh di pelukan rubah berekor 9. Cambuk dewaku. Harley melompat setinggi 3 kaki dan mengutuk langit. Barang-barang kakek memang seharusnya dibawa pergi. Terdengar seruan halus, tetapi tidak mendapati putra surga kembali. Harley menggerakkan sudut mulutnya dengan marah. Tanpa sadar, Harley menoleh dan menatap Cek Xiaoyan yang sedang duduk di tanah. Guru, tarik orang itu kembali, apakah dia benar-benar dewa? Apakah dia selalu meminjam barang tanpa mengembalikannya? Aku tidak bisa. Guru yang menggelengkan kepalanya. Jika tidak bisa, maka lakukan secara paksa, kata Harley dengan marah. Ini akan memakan waktu 3 hari apabila meminjam tenaga lagi. Guru yang mengangkat bahu tak berdaya. Selain itu, memusnahkan siluman tua alam suci semu adalah pahala yang besar. Pangkatnya kali ini pasti akan naik. Berdasarkan tingkat basis kultivasiku, aku tidak bisa meminjamnya lagi, karena ini adalah larangan bawaan. Harley sangat marah hingga hampir pingsan. Istriku, suamiku. Harley sangat marah saat ini, tetapi rubah berekor 9 dan Jai Senning yang baru saja bangun, malah saling berpelukan dan menangis. Melihat ini, Guru Yan berbalik dan meminum sendiri. Adapun Harley, dia berjongkok di tanah dengan wajah marah. Dalam sekejap mata, cambuk dewanya telah diambil.
Itu adalah senjata ajaib yang dirancang untuk melawan roh sejati, sangat mendominasi dan paling nyaman digunakan, kini telah diambil begitu saja. Ini adalah barang kakek, memang seharusnya kembali ke pemilik aslinya. Tegur Guru Yan ketika melihat kemarahan Harley Ye. Guru, siapa kakek yang kamu maksud? Kakek Jiang. Kakek Jiang. Harley Ye menyentuh dagunya, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Diam-diam bertanya, mungkinkah kakek Jiang dan Niels Jiang memiliki ibu yang sama? Itu adalah keberadaan tertinggi di surga. Cek Xiayan melanjutkan, semua dewa di surga disegel olehnya. Harley Ye mendecakkan lidahnya, dan buru-buru bertanya lagi, bagaimana surga itu ada? Ini tabu, tidak boleh diucapkan. Tabu, gumam Harley Ye, hal-hal surgawi akan mengalir ke domain puluhan ribu surgawi. Ini menunjukkan bahwa kedua dunia masih terjalin. Sebagian besar masih terkait erat, dapat diakses oleh orang biasa. Terima kasih banyak teman seiman atas pertolonganmu, kebaikan ini tidak akan pernah kulupakan. Ketika Harley Ye bergumam, rubah berekor 9 itu membungkukkan tangannya dan memberi hormat. Tidak perlu sungkan, Harley Ye tersenyum santai, ia mengangkat tangannya dan muncul sebuah cahaya ilahi. Lalu terbang menuju rubah berekor 9. Cahaya ilahi tenggelam di antara alis rubah berekor 9 dan langsung masuk ke lautan kesadaran. Tak lama kemudian, tubuh halus rubah berekor 9 bergetar, terhuyung-huyung di tempat dan ekspresinya berubah menyakitkan dalam sekejap. Istriku. Jaisen Ning buru-buru melangkah maju, tetapi ditarik ke samping oleh Harley Ye. Harley Ye tersenyum ketika melihat Jaisen Ning yang penuh amarah. Melihat wajah rubah berekor 9 mengalami perubahan besar, bahkan Guru Yan pun mengarahkan pandangannya kepadanya. Reinkarnasi. Guru Yan menyipitkan matanya sedikit, lalu tiba-tiba menatap Harley Ye dengan tatapan dalam. Rubah berekor 9 masih memegangi kepalanya dan mendesis. Matanya yang sejernih air itu terus melebur ke dalam lautan kesadaran, memori kehidupan masa lalu yang berdebu secara bertahap terurai. Tak lama kemudian, rubah berekor 9 berhenti gemetar, jejak kebingungan terakhir di matanya yang indah menghilang. Dia menatap Harley Ye dengan bingung, kabut di mata juga mengembun menjadi cahaya kristal di bawah sinar bulan. Kaisar Mila Dinasti Dacu, apa kabarmu? Harley Ye tersenyum, matanya penuh dengan air mata. Harley Ye, Mila yang bereinkarnasi meneteskan air mata, lalu melangkah maju dan memeluk Harley Ye. Namun pelukan ini bukan tentang perasaan pria dan wanita, melainkan perasaan bertemu kembali sebagai penduduk asli. Guru Yan membuka mulutnya dengan heran. Ini, Jaisen Ning juga tercengang, apa maksudnya? Kenapa jadi berpelukan? Jarang kamu masih mengingatku. Harley Ye tersenyum. Aku tidak akan melupakanmu sampai mati. Mila, kaisar yang bereinkarnasi, menangis, seperti Manda di masa lalu, pipinya menempel di dada Harley Ye, mendengarkan suara detak jantungnya, rasanya seperti mendengarkan detak jantung dinasti Dacu. Ayo, aku juga ingin memelukmu. Guru Yan melangkah maju dan menarik Harley Ye. Dasar orang tua, minggir. Jaisen Ning memarahi, mendorong Guru Yan, melirik Harley Ye sebelum melihat reinkarnasi Mila, istriku, kalian berdua. Dia adalah kakak laki-lakiku. Dia adalah kakak perempuanku. Kakak laki-laki atau kakak perempuan? Guru Yan dan Jaisen Ning memandang Harley Ye dan Mila yang bereinkarnasi dengan heran. Kakak laki-laki. Mila yang bereinkarnasi tersenyum panik. Benarnya adalah kakak laki-laki istriku. Jaisen Ning buru-buru menyapa Harley Ye, aku Jaisen Ning, salam kenal. Tidak perlu sungkan. Harley Ye tertawa datar, kehilangan senjata ajaib tetapi mendapatkan seorang adik ipar. Namun karena Mila yang bereinkarnasi mengatakan demikian, jadi dia tidak akan keberatan.
Kini dilihat dari segi usianya, dia memang lebih tua dari Mila yang bereinkarnasi. Mari, bagi rampasan, satu orang ambil satu, jangan ambil lebih. Guru Yan mengeluarkan semua harta siluman tua Gunung Hitam, semuanya bertumpuk seperti gunung dan mengkilap. Aku dulu. Guru Yan langsung mengambil cermin rahasia ke dalam pelukannya. Manik surgawi ini bagus. Harley Ye mengangkat tangannya dan mengambil sebuah manik surgawi ungu, tetapi bukannya menyimpannya sendiri, melainkan menyatukan dengan alis Jai Sen Ning. Itu adalah harta dewa yang paling bermanfaat bagi manusia awam. Terima kasih Paman. Panggil saja aku Harley Ye, kata Harley Ye, lalu kembali melihat harta siluman tua Gunung Hitam. Koleksi alam suci semu memang masih sangat kaya, tetapi sepintas, barang ini tidak menarik perhatiannya, tetapi dia juga tidak ingin menyia-nyiakan, sehingga ia pun mengambil beberapa bagian, sebagian besar adalah senjata ajaib. Bagaimana dengan mereka? Mila yang bereinkarnasi tidak melihat harta, dia lebih peduli dengan orang-orang dinasti Dacu. Masih sedang mencari. Harley Ye tersenyum, membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah benda, lalu menyerahkannya kepada Mila yang bereinkarnasi. Itu adalah sebuah pedang suci, yang diukir dengan abjad kuno. Seluruh tubuh pedang adalah jejak perubahan tahun. Pedang Tai. Mila yang bereinkarnasi gemetar dan buru-buru mengambilnya. Ini adalah senjata ajaib mantan Kaisar Chu. Ayahmu juga berada di domain puluhan ribu surgawi. Harley Ye bersuara lagi. Ayah masih hidup. Mila, Kaisar yang bereinkarnasi, tiba-tiba menoleh dan menatap Harley Ye dengan air mata di matanya. Tidak hanya Kaisar Chu yang masih hidup, 9 kaisar dinasti Dacu juga masih hidup. Harley Ye membeberkan rahasia yang telah lama terpendam. 9 kaisar waktu itu tidak kembali menyendiri, melainkan datang ke domain puluhan ribu surgawi, tetapi aku tidak tahu di mana mereka berada. Sudah kuduga bahwa ayah masih hidup. Mila yang bereinkarnasi memeluk pedang Tai sambil meneteskan air mata kristal. Istriku, apakah kamu memiliki sesuatu yang menyedihkan? Jai Sen Ning memegang tangannya. Tidak. Mila yang bereinkarnasi buru-buru menyeka air matanya dan tersenyum. Aku akan membawamu menemui ayahku di lain waktu. Apakah ayah mertua memiliki temperamen yang bagus? Masih termasuk bagus. Kaisar Mila dinasti Dacu tersenyum. Bersambung.